Oke, perkenalkan saya Wagita Pratiwi dari kelas MJ511. Di sini kelas Digital Innovative Entrepreneurship oleh dosen pengampu Pak Joko Suharyanto. Di sini saya akan menganalisis konsep strategi digital marketing untuk studi kasus brand Tropicana Slim. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sekilas pemasaran digital. Itu merupakan aktivitas pemasaran yang memanfaatkan media dan teknologi digital untuk menjangkau, berinteraksi, serta membangun hubungan dengan konsumen secara terukur dan berkelanjutan melalui platform online seperti medsos, website, dan e-commerce. Nah, peran strategisnya itu apa sih? Yang pertama itu untuk menjangkau audiens yang luas namun tersegmentasi, kemudian yang kedua itu berinteraksi langsung dengan konsumen, yang ketiga itu untuk mengukur efektivitas pemasaran berbasis data, dan keempat itu membangun citra merek dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, selanjutnya strategi pemasaran digital itu merupakan perencanaan jangka menengah ya hingga panjang yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pemasaran melalui pemanfaatan saluran digital. Nah, strategi ini mencakup penentuan target pasar, tujuan pemasaran, pemilihan kanal digital, kemudian pesan yang akan disampaikan, serta alokasi sumber daya. Nah, tujuan dan fungsinya itu apa sih? Jadi, tujuan utama strategi pemasaran digital itu adalah untuk meningkatkan nilai bisnis, baik dalam bentuk peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, maupun penguatan citra merek. Sedangkan fungsinya antara lain itu sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas pemasaran, kemudian alat koordinasi antar bagian, serta dasar evaluasi kinerja pemasaran. Nah, pentingnya strategi pemasaran digital itu adalah jadi perencanaan strategi pemasaran digital itu menjadi penting bagi perusahaan karena lingkungan digital itu bersifat sangat dinamis dan kompetitif. Nah, tanpa perencanaan yang matang, aktivitas pemasaran itu cenderung tidak terarah, kemudian boros biaya, dan sulit diukur keberhasilannya. Jadi dengan perencanaan yang baik, perusahaan itu dapat memanfaatkan peluang digital secara optimal sekaligus meminimalkan risiko kegagalan. Nah, terdapat 6 tahapan model perencanaan SOSTEP yang dipelopori oleh S. Pearson. Yang pertama itu situation analysis, ini where are we? Kemudian objektif yaitu terkait where do we want to be, kita itu mau kemana sih. Kemudian strategi, ini how do we get there, artinya bagaimana sih cara kita mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat itu ada tactics, yaitu how do we get there, artinya tepatnya itu bagaimana cara konkretnya itu bagaimana sih agar kita mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian action itu adalah what is our plan, dan control itu artinya did we get there, untuk mengontrol apakah kita sudah mencapai tujuan tersebut atau belum. Oke, kali ini saya akan bahas terkait brand Tropicana Slim. Jadi untuk tahapan yang pertama ini adalah situation ya. Kita menganalisis terkait internal dari Tropicana Slim tersebut. Yang pertama itu terkait brand dan produknya. Jadi Tropicana Slim itu kita tahu ya, brand ini merupakan pelopor produk rendah gula dan rendah kalori di Indonesia, dan juga memiliki asosiasi kuat dengan healthy lifestyle atau isu kesehatan, khususnya itu terkait pencegahan diabetes. Terkenalnya itu karena itu. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan kanal digital. Jadi Tropicana Slim ini memiliki website resmi sebagai pusat informasi dan edukasi kesehatan ya. Kemudian ada juga media sosial seperti Instagram @tropicanaslim, kemudian YouTube Tropicana Slim ID, dan Facebook sebagai sarana engagement dan storytelling, serta marketplace melalui official store di Lazada dan juga di Nutrimart itu sebagai kanal penjualannya. Nah, yang ketiga ini terkait strategi konten ya. Jadi Tropicana Slim ini tidak hanya hard selling, melainkan soft selling seperti menyajikan konten edukatif ya,
terkait tips hidup sehat, pengendalian gula gitu. Dan juga sifatnya juga inspiratif untuk mengajak audiens menerapkan gaya hidup seimbang dan sehat, dan juga bersifat emosional melalui storytelling. Seperti yang kita ketahui ya, Tropicana Slim ini mengeluarkan web series, lebih tepatnya short movie atau short web series, judulnya itu Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, ini web series Sore itu merupakan premis storytellingnya Tropicana Slim. Terus konten edukasinya juga seputar diabetes dan gula darah. Ini biasanya dikeluarkan menjelang World Diabetes Day. Kemudian ada juga konten resep sehat, yaitu biasanya ada resep minuman dan makanan rendah gula. Dan juga ada kampanye gaya hidup sehat keluarga di media sosial. Kemudian analisis eksternal. Jadi kita analisis dari perilaku konsumennya, dari tren pasarnya, dan juga persaingannya. Dari sisi perilaku konsumen ini semakin sadar kesehatan dan aktif mencari informasi melalui media digital. Kemudian konten video dan storytelling juga lebih disukai ya dibandingkan dengan iklan konvensional pada umumnya. Dan yang kedua, tren pasar. Jadi tren gaya hidup sehat atau healthy lifestyle dan preventive healthcare itu semakin meningkat. Dan juga konsumen itu jauh lebih percaya brand yang memberikan edukasi, bukan hanya sekedar promosi. Dari sisi persaingan, sekarang itu banyak produk pemanis alternatif dan brand kesehatan baru ya, seperti Thermolite Sweetener, kemudian Diabetamil, dan Equal, Diabetasol, dan lain-lain. Jadi selain itu juga persaingan tuh tidak hanya pada produk ya, tetapi pada narasi dan citra merek. Oke, dari sisi objektifnya, jadi tujuan pemasaran digital Tropicana Slim itu yang pertama ya, untuk meningkatkan brand awareness sebagai brand healthy lifestyle, dan meningkatkan engagement di medsos dan platform digital, dan juga mendorong penjualan melalui e-commerce dan marketplace, dan membangun brand trust dan loyalitas konsumen. Jadi konten edukasi kesehatan dan kampanye seperti World Diabetes Day itu bertujuan untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Jadi untuk loyalitas para konsumennya. Jadi bukan hanya penjualan secara masif atau instan saja, tapi buat membangun trust. Tuh. Kemudian untuk konten resep dan promo digital juga bertujuan untuk mendorong pembelian. Oke, dari sisi strategi, yang pertama itu ada segmentasi. Jadi segmen audiens untuk kontennya Tropicana Slim itu rata-rata ditujukan untuk para dewasa muda dan keluarga urban ya. Dan juga untuk konsumen yang memang peduli kesehatan dan kualitas hidup. Dan yang kedua itu targetingnya itu untuk milenial dan dewasa produktif yang aktif secara digital, dan juga konsumen yang terbiasa mengakses medsos dan marketplace. Dalam positioningnya, Tropicana Slim itu diposisikan sebagai partner gaya hidup sehat, bukan hanya produk diet atau pemanis. Nah, strategi digital utamanya itu melalui konten marketing berbasis edukasi dan storytelling, soft selling melalui branded content, dan omnichannel strategi. Jadi awalnya itu edukasi atau konten, kemudian naik menjadi engagement melalui medsos, kemudian naik lagi tujuan utamanya untuk penjualan di marketplace. Nah, web series Sore itu menjadi alat storytelling untuk memperkuat positioning ini. Jadi brand muncul secara halus, enggak secara nyata gitu ya, sehingga tidak menimbulkan resistensi audiens terhadap iklan. Oke. Kemudian secara taktiknya itu yang pertama dengan cara brand storytelling. Jadi web series Sore ya yang tadi itu, jadi di dalamnya itu menceritakan alur kisah
yang di dalamnya tuh disisipi dengan brand gitu. Jadi jatuhnya brand storytelling. Ini juga sifatnya emosional dan non-hard selling. Oke, yang kedua itu konten edukasi kesehatan. Jadi dilakukan dengan menyebarkan infografis, shorts di YouTube, dan juga kampanye digital World Diabetes Day. Oke, yang ketiga dengan cara sosial media marketing. Jadi melalui Instagram ya. Sebenarnya kanal utamanya Tropicana Slim ini buat engagementnya itu melalui Instagram. Kalau untuk konten durasi panjangnya melalui YouTube, dan untuk menjangkau segmen usia lebih dewasanya melalui Facebook. Kemudian selanjutnya itu melalui influencer dan KOL. Jadi kolaborasi dengan figur publik, kemudian lifestyle influencer, dan figur yang relevan dengan kesehatan. Kemudian yang terakhir itu dengan cara e-commerce marketing. Jadi dengan cara promo bundling, diskon musiman, dan official store di marketplace. Jadi dan juga dengan cara mengintegrasikan antara konten media sosial dengan link pembelian. Kemudian dari sisi action, tahap aksinya itu dilakukan melalui yang pertama penyusunan kalender konten digital. Ini ada konten edukasi, inspirasi, kemudian promo. Kemudian produksi konten visual dan video berkualitas, distribusi konten lintas platform melalui Instagram, YouTube, Marketplace, kemudian pengelolaan kampanye digital secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya musiman saja, tapi konsisten gitu ya. Kemudian konten edukasi itu dipublikasikan secara rutin, tidak hanya saat promo, dan kampanye video itu dipotong menjadi short content untuk Instagram. Nah, dari analisis dari sisi kontrolnya, pengendalian itu dilakukan dengan memantau engagement rate-nya. Jadi likes-nya berapa, comments-nya apakah masif atau enggak, shares-nya juga apakah banyak di-share atau enggak gitu. Yang kedua itu view and watch time content video. Yang ketiga traffic ke marketplace-nya. Dan yang keempat itu response audience dan peningkatan brand mentions di media sosial. Nah, jadi hasil monitoring ini nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan strategi berikutnya. Kemudian untuk rekomendasi strategi digital yang dapat saya usulkan untuk brand Tropicana Slim ini antara lain yang pertama ya, mengembangkan web series lanjutan atau format short form storytelling, bisa melalui Reels di Instagram atau di TikTok. Kemudian yang kedua itu memperkuat community engagement berbasis gaya hidup sehat, dan yang ketiga itu mengintegrasikan data penonton konten dengan strategi retargeting, dan yang keempat itu mengembangkan kolaborasi jangka panjang dengan konten kreator yang biasanya meng-share edukasi terkait kesehatan. Oke, baik, itu sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.